Masih pantun ya. Bawa rantang sambil bawa gelas. Selamat datang di Oil Class. Tepuk tangan boleh. Saya nggak grogi deh Bu, karena kan aduh ini adalah pengalaman saya nih di acara ini. Bu, nggak usah lama-lama ya. Saya mau menjelaskan tentang masalah demam pada anak. Jadi ada beberapa penyebab anak itu demam. Selain tumbuh gigi ya Bu, selain tumbuh gigi itu ada penyebab demam, yaitu satu karena virus atau bakteri. Kemudian pasca imunisasi juga bisa menyebabkan demam, sama kelelahan dan overstimulasi. Saya jelasin satu-satu ya Bu. Kalau misalkan demam Ibu sebabnya karena virus atau bakteri, itu biasanya tanda-tandanya adalah demamnya itu lebih dari 3 hari dan demamnya itu menetap Bu. Jadi udah dikasih paracetamol, udah istirahat segala macam, kok demamnya masih tinggi, dan biasanya demamnya itu lebih dari 38 Bu. Jadi ibu-ibu di sini yang punya balita itu wajib banget punya termometer. Jadi jangan sampai ngukur panas anak pakai tangan, apalagi tangannya terus habis ngukur anak, terus kita ngukur di sini Bu, panasnya sama nggak kayak gitu. Jadi itu tidak akurat gitu ya Bu, pada anak ya Bu. Sebenarnya kalau misalkan kita dulu kan kalau misalkan step itu kita cekokin kopi ya, kopi biar nggak kejang, sebenarnya sih itu nggak ada hubungannya sih ya. Sebenarnya kalau kejang itu kan dia karena virus, karena bakteri ya. Yang perlu dilakukan adalah satu, amankan jalan nafas ya Bu. Jadi jangan sampai kalau anak kejang itu dibiarkan tidur terlentang gini, karena kan air liurnya dia akan menghambat pernafasan. Nanti kalau misalkan menghambat pernafasan, dia nanti nggak bisa nafas, gagal nafas, malah membahayakan. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, jadi posisikan dia miring, biar air liurnya dia tidak menghalangi jalan nafasnya dia, gitu. Itu yang pertama kali harus diterapkan ya Bu, kalau misalkan anak kita itu kejang ya. Sama kalau misalkan udah tahu riwayat kejang, satu, kalaupun misalkan imunisasi itu harus konsul dulu, karena setiap anak kan beda-beda. Terus kita tahu nih anak kita kan beda ya sama temennya diimunisasi mungkin nggak apa-apa, tapi kita harus konsul dulu. Terus di rumah harus sedia penurun panas Bu, paracetamol ya, entah yang diminum, entah yang dimasukin ke kamu. Terus di rumah harus sedia penurun panas Bu, paracetamol ya, entah yang diminum, entah yang dimasukin ke kamu, itu harus siap sedia. Karena kalau anak step atau kejang itu kita tidak bisa menunggu dia suhunya terlalu tinggi, yang ada belum tinggi aja dia udah step. Iya itu. Atau kalau misalkan dia tidak terlalu tinggi step terus, itu harus dikonsulin dulu apakah dia ada penyebab penyakit lain gitu. Ada lagi nggak Bu yang mau tanya? Ibu udah jelas ya? Amankan jalan nafasnya dulu ya Bu kalau anaknya kejang. Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh. Ternyata di belakang dong. Terima kasih. Saya Rinfa. Ini saya ini juga sih. Saya pernah pengalaman pertama kali saya anak 3, yang pertama yang kedua ini walaupun pernah demam sampai 40, tapi alhamdulillahnya itu kuat gitu ya. Tapi untuk anak yang ini yang terakhir ini memang kaget banget ya, pas pada saat itu memang satu keluarga itu isolasi COVID gitu kan, dan ternyata saya positif, mungkin suami juga udah meriang, udah demam, anak saya ini juga ternyata panasnya itu nggak terdeteksi mungkin.